Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Beginilah cara Adolf Hitler memulai Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, bangsa-bangsa di dunia terpecah menjadi beberapa kubu yang saling bermusuhan. Perjuangan itu tidak hanya dilancarkan oleh penguasa yang berbagi perbatasan, tetapi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satu sorotan sejarah abad ke-20 yang memicu perang global adalah sosok sang Führer yakni Adolf Hitler. Karakternya dikreditkan sebagai salah satu pendiri Perang Dunia Kedua. Apa yang dia lakukan? Awal mula nama Adolf Hitler muncul. Perjanjian Versailles 1919 mungkin berada di baliknya, namun pemicu utama Perang Dunia Kedua diyakini adalah orang paling antagonis dalam sejarah, yaitu Adolf Hitler. Banyak sejarawan setuju bahwa Perang Dunia Kedua disebabkan oleh penyelesaian yang tidak memuaskan dari Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Reich Jerman. Salah satu poin kunci dari perjanjian adalah klausul tanggung jawab perang, yang memicu Perang Dunia Kedua. Karena Jerman, Austria dan Hungaria dinyatakan bertanggung jawab penuh atas terjadinya Perang Dunia Pertama. Hasilnya adalah hilangnya bagian-bagian koloni, sanksi ekonomi dan isolasi, serta pelucutan senjata, tentara Wehrmacht. Serangkaian pembatasan militer diberlakukan untuk mencegah negara itu memulai perang kembali. Rhineland didemilitarisasi dan Jerman harus menghapuskan angkatan udaranya. Perjanjian tersebut memberikan pukulan berat bagi rakyat Jerman dan memicu runtuhnya Republik Weimar pada tahun 1933. Dalam situasi seperti itu, sosok Adolf Hitler muncul. Dia adalah seorang pelukis yang bercita-cita tinggi dan kemudian bergabung dengan tentara Bavaria selama Perang Dunia Pertama. Selain itu, pekerjaan utamanya saat itu adalah sebagai utusan atau pengantar surat. Ketika Adolf Hitler memimpin Perang Dunia Kedua ke akhir yang tragis, namanya telah 2 kali dipuji karena keberaniannya. Hitler terluka 2 kali dalam 2 insiden terpisah. Pada tahun 1916, kakinya pertama kali terkena bom. Menjelang akhir perang, dia juga dibutakan sementara oleh gas mustard. Dikutip dari Daily Telegraph, ia menjadi agen mata-mata dan menyusup ke Partai Buruh Jerman, akhirnya bergabung dengan partai dan naik ke puncak. Terinspirasi oleh ide-ide anti-komunis dan antisemit Anton Drex, ia menyalahkan orang-orang Yahudi atas ketidakstabilan politik dan ekonomi negaranya. Pandangannya diterima oleh masyarakat saat itu dan menyebarkan citra baik Adolf Hitler. Dalam dekade berikutnya, karir Hitler pun meroket, menjadi kanselir Jerman. Kemudian ketika Presiden Paul von Hindenburg meninggal, dia menjadikan dirinya seorang pemimpin, panglima para militer Nazi. Ketika Hitler berkuasa, dia mencela perjanjian Versailles sebagai perjanjian yang tidak adil bagi Jerman. Kemudian pada pertengahan tahun 1930, Jerman lemah dan terpecah belah. Di situasi seperti itu sang Führer memanfaatkannya untuk membuat Jerman kembali mendominasi Eropa. Pada sekitar tahun 1930, beberapa peristiwa pemicu konflik pun terjadi, seperti Perang Saudara Spanyol, aneksasi Austria, kolonisasi Sudetenland dan invasi Cekoslovakia, memberi Jerman kesempatan unik untuk mendominasi Eropa lagi, yang sekali lagi mendorong Jerman ke jurang konflik. Tetapi, penyebab langsung pecahnya Perang Dunia Kedua adalah invasi Jerman ke Polandia, pada 1 September 1939. Invasi tersebut menjadi model untuk perang 6 tahun berikutnya bagi Jerman, yang dikenal sebagai strategi Blitzkrieg. Strategi dimulai dengan menghancurkan kontrol lalu lintas udara musuh, rel kereta api, dan jalur komunikasi, serta menjatuhkan amunisi. Ini diikuti oleh invasi darat besar-besaran menggunakan armada tentara, seperti tank dan artileri. Saat itulah giliran infanteri untuk turun tangan dan menghilangkan perlawanan yang muncul. Hitler menang dengan mudah karena teknologi Jerman yang unggul dan salah perhitungan Polandia. 2 hari setelah invasi Jerman ke Polandia, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Jerman juga menyerang Uni Soviet pada Juni 1941. Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, pada 7 Desember 1941, Jepang mengebom pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang juga menyerang Malaya, Singapura, Indonesia dan Hong Kong yang berada di bawah kekuasaan Inggris dan Belanda.
Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Belanda kemudian menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 11 Desember 1941, Amerika Serikat ditarik ke dalam perang di Eropa ketika Nazi Jerman dan Italia fasis menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Hitler mengumumkan Fakta Tripartit yang mengharuskan Jerman untuk mematuhi deklarasi Perang Jepang. Episode Perang Dunia Kedua berakhir tragis dengan Hitler harus bunuh diri di bunkernya saat pasukan Tentara Merah Uni Soviet memasuki Berlin. Tak lama kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang kemudian memaksa Jepang untuk menyerah. Banzai!